Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ya, Yamaha setelah 2 kali gagal tes di Mugello dan Valencia, kini Yamaha bisa sukses melakukan tes di Valencia yang kedua. Ujung tombak Yamaha, Fabio Quartararo tampaknya berada dalam suasana hati yang jauh lebih baik setelah tes private MotoGP kedua di Valencia dibandingkan dengan beberapa minggu lalu. Pembalap Perancis itu menyelesaikan lebih dari 100 putaran dalam satu hari. Bagi Fabio Quartararo dan Alex Rins, jeda MotoGP benar-benar maksimal karena pembatalan acara di Kazakhstan. Duo ini juga menyelesaikan tur Monster Energy minggu lalu. Nah, pada Kamis malam, para pembalap pabrikan terbang dari acara sponsor di Silverstone langsung ke Valencia, di mana skuad pabrikan Yamaha MotoGP sudah menunggu 2 pembalap penguji tercepat mereka. Sebagai pengingat, karena konsesi MotoGP, Yamaha dan Honda saat ini diizinkan untuk melakukan tes dengan pembalap reguler mereka. Setelah cuaca buruk disertai hujan pada tes pertama Valencia dan sebelumnya di Mugello, kali ini cuaca memberikan hasil yang diinginkan. Yamaha mampu menyelesaikan program ekstensif dengan kedua pembalap di M1 mereka. Selain itu, motornya terasa sangat nyaman dengan pembaruan pada cornering. Betapa baiknya mood Fabio Quartararo di Valencia juga ditunjukkan oleh aksi stopinya yang impresif di pit lane. Saat istirahat makan siang, Quartararo dan Alex Rins beserta kru tampak bersantai di kursi lipat pit lane di sirkuit Ricardo Tormo. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Quartararo kembali tampil bersemangat usai tes private. Saya melakukan 101 lap pada hari Jumat. Itu sangat positif. Perasaannya jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, kata juara dunia 2021 itu. Kami sekarang ingin memberikan semuanya yang kami bisa ke Asen. Rins juga antusias meskipun hari kerjanya panjang dan ingin melanjutkannya. Saya bersenang-senang sepanjang hari. Hal ini semakin menunjukkan bahwa Yamaha bertekad untuk memperpendek jarak ke puncak MotoGP secepat mungkin dengan program akselerasi tes di bawah asuhan Max Bartolini. Dengan Asen dan Sainz-Sering akan ada pukulan ganda lainnya mulai minggu depan sebelum kejuaraan dunia memasuki jeda musim panas kedua hingga GP Inggris Silverstone. Wow, semoga pas di Asen sudah bisa bersaing di 5 besar nih, biar makin seru dan tampak perubahan gregetnya dari Yamaha. Berita kedua, Fabio Di Gia mengatakan bahwa atmosfer di VR46 lebih baik daripada ketika di Gresini. Fabio Di Gia, pembalap Ducati dari tim satelit ini menjadi sorotan setelah dulunya terbuang gara-gara tumbal Marc Marquez dan hampir saja menjadi pengangguran. Namun kini malah menjadi ujung tombak dari tim VR46. Di Gia, pria asal Roma ini dapat finish di posisi 5 di balapan terakhir dan menjadi yang terbaik di tim VR46. Meskipun belum bisa podium seperti Bezzecchi, namun dalam klasemen kejuaraan, dia lebih baik daripada Marco Bezzecchi. Dia membagikan pengalamannya ketika berada di tim Gresini dan juga VR46 dan mengatakan energi dan atmosfer dalam tim VR46 meski bukan pabrikan luar biasa. Di Gia bergabung dengan Gresini di musim awal dan di tahun pertamanya tidak terlihat menonjol dalam balapan. Hal itu diungkapkan karena dia sama sekali tidak mendapatkan mentor untuk balapan di MotoGP. Bahkan dalam satu timnya, dia tidak ada yang membantunya untuk menyesuaikan diri. Dengan kondisi seperti itu, melawan para juara dunia seperti Marquez akan sangat sulit. Siapa saya? Saya berangkat dari nol dan bahkan mencoba untuk memahami sendiri semuanya tanpa ada yang membantu saya. Barulah di tahun keduanya, dia mendapatkan kepala kru yang baru. Pada tahun 2023, Frankie Carchedi bergabung dengan tim sebagai kepala kru saya dan sejak saat itulah kami mulai memperluas pengetahuan saya tentang MotoGP dan kemudian muncullah hasilnya. Dalam 8 balapan terakhir kejuaraan, hanya Pecco Bagnaia dan Jorge Martin yang mencetak poin lebih dari saya. Jadi kami melakukan pekerjaan dengan baik. Nah, setelah akhir masa yang rumit, meskipun memiliki hasil yang lebih baik dari Alex Marquez, dirinya harus terpaksa pergi karena kursinya akan ditempati oleh Marc Marquez, saudara dari Alex Marquez sendiri. Dalam keputusasaan, akhirnya VR46 menawarinya bergabung langsung dari Valentino Rossi dan akhirnya keduanya setuju untuk bekerja sama. Di VR46, dia mendapatkan kepala kru baru lagi. Saya sangat senang dengan kepala kru saya, David Munoz. Dia luar biasa. Dia berbeda dari kepala kru manapun yang pernah bekerja dengan saya. Saya sangat suka. Dia orang Spanyol, bukan orang Italia. Saya senang bekerja dengan orang-orang dari negara lain dan menemukan cara kerja mereka. Tentu, kami masih harus belajar lebih banyak satu sama lain. Untuk berkembang, Anda memerlukan kesinambungan dalam tim. Awal musim tidak mudah dan kami sedikit kurang beruntung. Itu sebabnya kami tidak bisa menunjukkan potensi kami yang sebenarnya. Tapi jarak tidak terlalu jauh.
Saya tidak sabar membangun hubungan dekat dengannya untuk meraih podium dan kemenangan. Energi di garasi VR46 ini luar biasa. Saya menyukainya. Lanjut ke berita ketiga, tanpa ragu bos Ducati menyebut Bianchi Rock terpuruknya pabrikan Jepang di MotoGP adalah terlalu meremehkan lawan. Ya, General Manager Ducati Gigi Dall'Igna mengetahui satu penyebab mengapa pabrikan Jepang sekarang runtuh di ajang MotoGP. Kemunduran yang dialami Honda dan Yamaha terbilang sangat masif dalam 2-3 musim terakhir. Level kompetisi dua pabrikan Jepang tersebut seakan menghilang dan tergerus arus ganasnya Ducati yang sekarang diklaim tengah memiliki motor terbaik Desmosed di CGP. Ironisnya, keterpurukan Honda maupun Yamaha tidak hanya saat kalah saing dengan Ducati. Dengan pabrikan Eropa lainnya seperti Aprilia KTM pun mereka tersiok-siok mengejar. Gigi Dall'Igna menyebutkan faktor lain yang membuat Honda dan Yamaha mulai mengalami kemunduran. Bukan perkara finansial, mereka sangat kuat, tetapi lebih kepada sikap mereka saat berada di atas kejayaan. Bisa dikatakan mereka telah meremehkan lawan-lawannya, dan ini selalu menjadi masalah. Tutur Dall'Igna dikutip dari Motosan. Jika seorang ingin mengalahkan lawannya, maka seharusnya dia tidak boleh meremehkannya. Dall'Igna mencontohkan ketika era kejayaan Marc Marquez di Honda. Honda benar-benar sangat mendominasi kelas MotoGP hampir 10 tahun terakhir. Menurut pria asal Italia itu, memiliki seorang mega bintang kemungkinan membuat Honda sempat lupa diri untuk mewaspadai kebangkitan pabrikan lain. Dan memiliki pembalap yang sangat kuat, mungkin membuat Anda merasa dia bisa menyelesaikan masalah Anda. Padahal tidak begitu. Bahkan ketika Anda punya seorang juara, Anda harus tetap bekerja keras karena Anda harus memberikan pembalap Anda motor terbaik dan mendengarkan semua pembalap Anda. Mereka sudah menang dan mendominasi selama bertahun-tahun, sehingga sulit berpikir bahwa mungkin mereka punya batas kelemahan ketika menang sebanyak itu. Dibandingkan dengan Yamaha, Honda terlihat yang paling merana pada MotoGP 2024 ini. Selain karena ditinggalkan Marc Marquez yang pindah ke Gres ini, tim berlogo sayap tunggal itu juga sering hanya mencicipi finish paling buncit, baik oleh para pembalap tim utama Repsol Honda maupun LCR Honda. Ya, dengan merekrut Alex Espargaro, semoga Honda segera bisa bangkit menyusul Yamaha yang sudah kelihatan tanda-tanda untuk kemajuannya. Biar MotoGP semakin seru lagi, ya enggak? Atau biar gini aja, menurut teman-teman gimana? Coba komen.